Oke, jadi ini dia. Saya sudah beli stop lamp untuk Vario 150 ohm. Di sini saya beli mereknya Xenos. Vario 125. Saya beli online ya ini ya. Saya belinya online. Mereknya Xenos. Saya beli ini di harga sekitar 300 ribuan. 320. Ya di atas 300 lah pasti. Di online saya rasa udah paling murah 300 ribu sih. Mungkin kalau yang homemade-homedan saya kurang berani, jadi saya ngambil yang merekan saja daripada ngambil yang bikinan orang. Kalau bikinan orang saya rasa lebih bagus yang bengkelnya udah dekat, jadi bisa sekalian lihat bengkel langsung. Tapi kalau online beli yang bikinan orang kurang yakin, jadi saya beli yang sudah ada mereknya saja. Xenos. Oh ya, ini standar ya. D4-nya itu standar. Tidak ada yang dirubah, standar, cuma dikasih smoke aja. Seperti itu. Dan ini dia. Kita cek langsung aja ya. Aduh. Jatuh ya. Oh, ini saya beli sendiri ya. Flasher untuk sen. Flasher lampu sen saya beli merek CR7. Sebenarnya keterangannya tidak diperlukan flasher. Cuma saya beli aja jaga-jaga kalau diperlukan supaya sennya nanti berfungsi dengan normal. Seperti itu. Dan ini dia barangnya. Apakah bagus apa enggak, jujur saya juga kurang tahu. Tapi ya seperti inilah stop lampnya LED. Rusak. Seperti ini stop lampnya. Modelnya LED ya. Dan dia ini pakai RGB. Udah ada 3 lapis tuh, 1, 2, 3. Mikanya smoke standar, bawaannya udah langsung smoke. Seperti itu. Dan ini seharusnya PNP ya. Nah, ini udah ada lampu normalnya, lampu stop lamp biasa, dan juga ini konektor untuk supaya bisa diatur. Oh ya, ini karena lampunya RGB, dia itu jadi sudah ada barcode-nya. Nah, barcode ini supaya nanti kalian bisa buka aplikasinya dari online, beli download aplikasinya di App Store atau di Play Store. Kalian download nanti supaya bisa setting-setting jalur percahayaannya seperti apa. Seperti itu sih XS ini. Nah, saya senangnya beli jadi yang udah bermerek daripada beli custom adalah dalemannya dia rapi guys, tuh bukan lem-leman ya. Ya lem-leman ada, cuma seenggaknya rapi lah. Seperti barang keluar dari pabrik. Nah, seperti barang keluar dari pabrik, jadi dia lebih bagus, lebih jelas lah, lebih awet dalemannya. Seperti itu. Apakah awet apa enggaknya ya saya nggak tahu, harus saya coba dulu ya. Ya gini aja sih modelnya sih, lumayan oke, lumayan keren. 300 ribu. Oke kan? Apakah bagus, apakah fungsinya normal aman? Belum tahu ya, nanti langsung saya coba pasang di bengkel. Saya malas pasang sendiri soalnya di rumah lagi banyak orang, parkiran nggak enak, jadi ya taruh di bengkel aja. Karena saya di sini ngekos sih. Seperti itu. Oke. Kita cek ya nanti ya. Seperti apa bedanya. Oke, gitu aja. Oke, kembali lagi, selamat malam. Sini sudah malam ya di Sidoarjo ya. Saya ini mumpung ada tempat kosong. Saya mau review hasil pemasangan ya. Karena sudah agak sore. Habis pasang ini agak sore, jadi nggak keburu, jadi kelihatan malam. Dan karena udah malam ya harusnya pas juga sih, jadi bagus ya kelihatannya ya. Dan oke, ini dia hasilnya. Stop lamp untuk Vario LED old ya, bisa 125, 150 sama saja. Nah, cukup keren sih. Kalau dari bentuknya ya, desainnya pun sama aja dengan standar, nggak ada bedanya. Mikanya hanya dalemannya dia cukup beda. Nah, dalemannya dia beda, bisa kelihatan ada 3 strip. Sini yang terpisah untuk sen, dan ini yang tengah.
Seperti itu. Dan tanpa basa-basi langsung saja kita nyalakan ya. Seperti ini, cukup keren. Oh ya, ini RGB ya, dan ini warna merah. Saya setting warna merah karena saya pakai harian. Kalau mau main-main biar ganteng bisa dimainin. Dan yang kalian perlukan hanyalah sebuah handphone yang ada Bluetoothnya, mau Android atau iPhone sama saja ya, nggak ada masalah. Nah, di sini saya coba kasih tahu caranya supaya setting lampu stop lampnya ya. Setting stop tuh lamp. Nah, yang perlu kalian siapkan yaitu adalah ini dia, aplikasi Happy Lightning. Ini adalah aplikasi yang kalian dapat di saat buka box untuk lampu tersebut. Sudah ada barcode-nya, dan di saat barcode-nya di-scan akan mendownload aplikasi Happy Lightning ini. Nah, ini dia. Happy Lightning ini bisa dipakai untuk Android dan iPhone. Jadi tenang saja, aman. Ini di iPhone bisa, di iPhone 5 ini, iPhone 8 bisa. Nah, kita pencet. Nah, yang pertama harus digunakan adalah menggunakan Bluetooth ya. Oke, jadi Bluetoothnya wajib dinyalakan. Nah, harus salahkan betul Bluetooth supaya dikonekkan seperti itu. Pas awal download sih langsung nyala Bluetoothnya. Ini karena udah saya bawa pulang jadi mati lagi. Nah, caranya adalah tinggal nyalakan Bluetoothnya. Bluetooth dinyalakan, tiut. Nah, habis dinyalakan kita tutup. Nah, sudah ada, bisa kita rubah-rubah. Biru, kuning, hijau, merah, biru, ungu, siapapun. Merah, ini settingannya cukup lengkap. Mau kita berubah terangnya juga bisa. Makin terang, makin redup, makin terang, makin redup, makin terang, makin redup. Terang banget, silau, redup banget, keren. Jadi macam-macam dia bisa. Dan ini modenya cukup banyak ya. Ada RGB juga, tuh. RGB ada, biru ada, merah ada, hijau ada, biru ada. Ini coba kita pakai model ya. Kita model pakai 1. Wih, terang banget. Kita coba pakai model 2. Ke model 3 deh, 4 deh tuh. Warnanya berubah-berubah. Brightness-nya bisa kita atur. Kecepatan RGB-nya juga bisa keatur. Kita ngebut banget nih. Tuh. Cepat dia berubahnya. Tuh. Atau mau kita bikin slow mo. Slow mo juga bisa. Tuh, lama banget geraknya. Ini coba kita pelanin ya lampunya ya, supaya kelihatan. Tuh. Cukup keren. Jujur ini keren banget sih, parah sih. Dan harga segini menurut saya worth it banget ya. Udah gitu dalamannya rapi banget lagi. Dan dia PNP ya, cuma butuh satu kabel langsung colok, nggak ada kabel lain. Satu kabel dicolok, satunya lagi itu bukan untuk kabel, satunya lagi itu untuk mengatur settingan jika kalian tidak mau memakai Bluetooth. Misalkan saya nggak pakai HP Bluetooth nih, nggak punya HP Bluetooth, bisa di manual, ada pencetannya, titit. Nah, itu saya taruh di tangki, cuma kayaknya nggak saya pakai juga sih itu. Pakai HP aja cukup lebih mudah. Kalau itu bisa manual dipencet-pencet, ada di tangki. Bebas taruh mananya sih, cuma saya taruh tangki. Seperti itu. Dan ini modelnya seperti ini. Cukup ya, cukup keren sih. Ini sih keren parah sih. Tuh keren parah kan. Kita speednya normal ya. Nah, kita pakai mode apa ya? 5, 4. Nah, jadi di sini tuh tinggal setting aja. Misalkan mau pakai mode 2, pilihannya apa aja sih? Jadi di sini tuh ada adjust. Ini untuk mode simple ya, alias satu mode. Jadi kalau mau ganti satu warna aja, seperti kalau ini kan RGB tuh gerak-gerak tuh. Nah, kalau RGB dimatikan ya tinggal klik ini. Tuh, warna kuning polos, biru polos, merah polos, merah. Ini warna yang saya pakai merah sih supaya aman sih. Cuma kalau mau jalan-jalan buat keren-kerenan,
Ungu, wah keren banget ya. Biru, wah keren banget. Enggak, kurang rame. Tinggal pindah ke style. Style ini bisa untuk ganti warnanya nih. Satu, WD RGB, model RGB. Dan ini pilihannya ada, waduh, ratusan guys, 70, 80 semua. Banyak banget guys, sampai pusing nih. Ada berapa nih? Ada klip-klip, ada gitu-gitu, macam-macam lah. Banyak lah, cuma sih lebih suka running ini, lebih keren. Tuh. Modenya banyak sih. Tinggal kalian menyesuaikan pengen selera kalian seperti apa. Wah, ini sih keren banget sih menurut saya sih. Apalagi saya beli harganya murah ya. Sebenarnya lagi booming tuh model slim ya, alias frame slim. Frame slim itu dia lebih kecil-kecil framenya, jadi kelihatan dia lebih 3D. Cuma harganya tuh bisa 2 kalinya. Itu pun yang satu tipe, satu model. Kalau yang full RGB terus slim itu harganya bisa sampai 700-800an. Saya aduh ngapain dah beli stop lamp sampai 900.000, dibagi ini bisa dapat 300 ribuan dari Shopee, 300 ribuan. Nah, seperti itu. Cuma ya memang ya, kalau kalian mau mengatur lebih terang juga bisa diganti lebih terang, lebih redup, lebih terang, bisa ngatur keterangan, ngatur kecepatan model, ngatur warna, ngatur apapun, ngatur settingan model, gaming, movie, atau mau pakai audio, matikan musik bisa. Cuma harus disetting dulu ya, saya belum masukin mikrofon dan lain-lainnya, bisa semua di sini. Cukup apa ya, ini cukup keren sih menurut saya sih. Oh ya, ini apakah perlu dengan dipakainya untuk lampu sen itu? Di keterangannya sih tidak diperlukan sih sebenarnya ya. Cuma saya pasang aja ya itu ya, supaya aman ngesennya. Oh ya, ngesennya belum lihat ya. Kalau ngesen dia satu tipe. Nah, kalau ngesen seperti ini tuh. Kalau ngesennya pun juga bisa diterangin. Oh ya, kalau ngesen nggak bisa diterangin ya, ngesen sama ngerem nggak bisa diterangin ya, seperti itu aja sih. Stop lampnya gimana mas? Stop lampnya saya bingung gimana caranya ya. Nah, ini stop lamp. Stop lampnya seperti itu ya. Mungkin itu aja sih. Bahas apa lagi ya, saya juga bingung mau bahas apa lagi ya. Untuk overall sih oke-oke aja sih, dan menurut saya cukup keren sih. Cuma ini brightness-nya saya kurangin lah supaya awet, supaya nggak terlalu boros. Nah, ya segitu aja sih. Untuk hasilnya menurut saya oke banget, harganya murah banget. Apakah PNP banget, gak ada yang perlu geser kabel, pindah kabel, nggak ada, tinggal pasang aja, tinggal colok dengan soket yang lamanya atau soket bawaan motor. Terus ya itu aja sih, menurut saya worth it banget sih. Mas, ini awet apa enggak? Ya realistis aja lah, saya belum tahu, belum bisa menjanjikan awet apa enggak karena saya baru pakai. Ya mungkin nanti kalau sudah 6 bulan atau sudah
beberapa bulan nanti saya review lagi deh hasilnya seperti apa. Tapi untuk saat ini sih kalau ditanya apakah awet ya belum tahu, belum pakai lama. Ini kan saya baru pakai. Seperti itu ya, mungkin gitu aja sih. Review singkat. Stop lamp warna-warni. Lucu ya. Nah, kira-kira untuk kedepannya motor ini perlu apa lagi guys? Kalau kalian ada saran kah, atau ada pertanyaan kah, atau ada masukan kah, atau ada tutorial yang lainnya kah, bagaimana cara membuat Vario lebih ganteng lagi, atau saran dan lain-lain, langsung saja tulis di kolom komentar ya. Karena saya bingung nih Vario mau diapain lagi next projectnya ya. Apakah ganti velg, ganti warna, ganti headlamp, atau bagaimana? Jujur saya belum tahu ya, masih bingung ya. Oke, begitu aja dari saya. Saya Mas Bimsat, dan kurang lebihnya mohon maaf, dan thanks for watching.